Ya, berjumpa kembali dengan saya, Nur Agustinus dari Peta UV Indonesia. Di kali ini saya akan mencoba mewawancarai Mas Maudi Yonura, di mana pada salah satu postingan di grup Facebook ya di Peta UFO Network, Mas Maudi ini menceritakan bahwa dalam perjalanannya dengan pesawat terbang pulang dari Palembang ke Jakarta, itu sempat melihat UFO ya. Kejadiannya adalah pada tanggal 23 April. Nah, mengenai detail-detail pengalamannya nanti kita akan dengarkan sendiri dari Mas Maudi Yonura. Halo. Halo, Mas. Ya, apa kabar? Baik-baik, Mas. Itu pengalamannya berarti baru ya, Mas ya? April lalu berarti. Ini baru kemarin. Sebetulnya saya sih beberapa kali, Mas. Tapi yang ini aja nih kemarin gara-gara buka Facebook terus ada thread soal pilot tadi kan. Ya. Nah, terus saya ingat kemarin kita juga baru pulang dari ini. Tapi yang ini penampakan saya sangat sebentar. Biasanya saya perhatiin sampai lama. Tapi ini karena kita lagi naik pesawat, sebetulnya dalam posisi mau turun. Nah, terus saya kayak punya feeling mau lihat keluar gitu kan. Padahal yang kemarin pun saya nggak berkeinginan duduk di samping jendela dan pengen lihat-lihat tuh, nggak pengen gitu. Tapi ini saya pengen lihat, pas mau pulang ini saya mau lihat, terus saya lihat nggak ada apa-apa awalnya, makanya saya coba gambarkan ilustrasinya tadinya. Saya lihat karena dia posisi teman saya ada di samping persis, jadi saya cuma melongok sedikit gitu. Dalam posisi yang lurus, saya nggak menemukan apa-apa. Tapi begitu saya mengalihkan ke arah jam 3 saya itu, saya melihat di situ ada. Nah, kebetulan teman saya bangun dan dia nanya, kenapa Pak? Kata dia gitu kan. Terus saya bilang, itu tuh, kamu lihat tuh. Gitu. Terus dia juga ngelihat, itu ya Pak, itu, apa? UFO Pak. Terus saya bilang, iya itu. Terus dia bilang, gue kayak dia kaget juga ngelihat kayak begitu. Tapi saya karena udah ngelihat kan, saya balik ke posisi duduk. Nah, saya kayak lihat lagi, cuma ngelihat sepintas aja ya, nggak sampai 1 menitan, cuma beberapa detikan gitu. Nah, terus dia masih melihat tuh, dia juga berusaha mau ngerekam. Ya. Tapi begitu dia mau selesai ngambil HP-nya dan kemudian melihat, dia melihat kalau itu lama-lama berubah wujud jadi transparan. Terus tiba-tiba hilang, Mas. Tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi. Nah, terus dia kasih tahu kalau dia menghilang gitu. Saya balik melihat ke posisi tadi udah nggak kelihatan, nggak ada. Tuh, itu kejadiannya. Tapi nggak lama dan ya. Jaraknya jauh kira-kira dari pesawat ya. Dari pesawat itu cukup jauh sih, cukup jauh, cuma dia posisinya itu, makanya dia ada di sebelah kanan banget, sebelah kiri itu cukup jauh. Jadi makanya saya ngebayangin kalau saya jadi pilot duduk di depan pesawat, seharusnya sih saya ngelihat di sisi sebelah kanan saya, karena dari jarak itu cukup jauh dari kita. Berarti agak ke depan ya, serong jam 3 itu berarti ke depan ya? Agak ke depan, betul. Jadi seharusnya sih kalau saya ya, dengan melihat, memang kita ada di atas awan, pesawatnya, terus tapi benda tadi, dia tidak tertutup sama awan, jadi dia ada di pinggir ujung dari awan. Jadi dengan bentuk yang cuma sebesar biji beras gitu, dengan warna putih, kalau saya sih bisa melihat gitu. Makanya saya wondering, itu pilot ngelihat nggak sih di situ? Seharusnya ngelihat kali, itu saya pikir. Cuman mungkin ya karena mengabaikan ya, jadi banyak yang nggak aware gitu. Tapi kalau saya sih, saya ngelihat benar itu di situ ada seperti wujudnya, nggak seperti, memang putihnya sama seperti awan, tapi wujudnya berbeda, bentuknya seperti wujud sebutir beras gitu.
Jadi kecilnya seperti itu, Mas Don. Saya nggak sempat detail ngelihat yang lain. Kalau penampakan saya yang sebelumnya, saya bisa melihat walaupun dia berwarna putih, saya bisa melihat ada garis di Ada tengahnya. garis tengahnya ya. Betul. Nah, Tapi memang kalau yang ada garis tengahnya itu memang sering dilaporkan, ya. Jadi bentuk seperti silinder gitu, tapi tengahnya memang ada garis hitamnya gitu. Iya. Nah, itu saya pernah lihat tuh. Karena itu lama pengamatannya, bahkan hampir 15 menit gitu. Benda itu. Jadi saya bisa detailin matanya. Tapi untuk yang ini saya pengamatan sebentar karena posisinya tidak nyaman untuk saya lihat karena saya berada di depannya teman saya. Gitu. Jadi saya balik lagi ke posisi berdiri saya. Tapi dia yang lihat tuh. Dia antusias juga jadinya karena dia ngelihat itu ya yang dibilang ini. Iya, saya bilang itu dia tuh. Tempat duduknya memang berarti di sebelah kanan ya? Apa? Ya, sebelah kanan. Betul, deretan kanan. Ada 3 baris. Sebelah kiri juga 3 baris. Naik pesawat apa? Pesawat yang pertama Batik Air, yang kedua Citylink. Citylink berarti ya? Iya. Ini tiketnya udah saya kasih ke ini. Nah. Itu memang berarti di atas Jakarta ya, sudaan ya? Betul. Dan atau di atas laut, Mas Yan? Maksudnya di laut? Enggak, Mas Nur. Soalnya turunnya kan di Halim. Ya, turun. Turun di Halim, terus kemudian waktu kita masuk ke awan lagi, turun ke bawah, itu saya melihat udah ini kok, udah rumah-rumah ya. Rumah-rumah. Berarti sudah daerah Jakarta ya? Iya, sudah di Jakarta. Itu jam berapa ya? Di sini sih tulisannya 15.55 berangkat, sampai Jakartanya 17.05. Berarti menjelang jam 5 ya? Menjelang jam 5, tapi belum jam 5. Ya. Menjelang jam 5. Tapi itu belum ini, dia baru mau turun. Baru mau turun. Orang saya kan ini, punya ketakutan kan kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol lagi, terus punya asumsi-asumsi, dan saya pernah berbicara sama teman saya ini bahwa beberapa kecelakaan pesawat kita juga disebabkan oleh kemungkinan gitu. Mungkin karena ada ulah dari itu gitu kan. Nah, terus bercanda-bercanda ngomong, yang paling saya takut cuma itu, kalau naik pesawat jangan sampai ketemu dia gitu kan. Nah, tiba-tiba pas mau pulang itu tadi saya ngeliat kan, saya bilang itu ya Pak UFO, kan dia antusias yang gini. Tapi kan saya jadi punya ketakutan kan, dia bilang aduh, mendarat deh, buru-buru mendarat deh, karena di posisi pesawatnya masih di atas awan. Saya malah jadi ketakutan, jadi saya waktu itu malah lebih cenderung dari excitement-nya, saya malah lebih cenderung ke takutnya, berdoa aja, aduh jangan buru-buru deh, makanya saya lebih banyak duduk diem posisi merem aja, aduh buru-buru deh turun. Tapi untuk pesawat langsung turun tuh, emang turun dari awan. Nah, saya udah banyak diemnya tuh justru. Nah, sampai turun selamat kan, nggak terjadi apa-apa, makanya saya jadi ya gitulah perasaan. Jadi itu perasaan perjumpaan UFO yang menakutkan pada saat itu. Sebelumnya saya excitement kalau melihat yang gitu, tapi yang ini saya karena ya tadi saya sebelumnya punya asumsi-asumsi sendiri yang saya udah kembangkan sama teman-teman untuk cerita-cerita dari kecelakaan pesawat yang lalu-lalu, itu saya udah cerita, itu salah satunya begitulah bisa jadi gitu kan. Saya mengembangkan asumsi ada kemungkinan begitu. Nah, tiba-tiba ngelihat kayak ini, jadi kan kayak aduh terjadi lagi sama aku gitu, jadi ketakutan. Tapi saya belum cerita Mas Nur. Itu ketika UFO-nya yang tadi hilang tadi, yang dilihat sama teman saya hilang, kan saya kembali ke posisi duduk kan. Ya, seperti tadi,
bergejolak di hati nih, ketakutan justru saya makan, saya takut, saya doa gitu kan. Nah terus teman saya tapi bertanya, kemana ya itu UFO-nya, dicari-cari nggak ada gitu kan. Nah kembali lagi saya dituntun untuk melihat. Nah ini kali ini posisi ngelihatnya persis di sebelah kanan saya, lurus saja. Jadi saya nggak perlu mendongok, nggak perlu maju ke posisinya teman saya. Saya cukup melirik aja, cukup melirik, melihat, dan saya lihat nih apa namanya penglihatan yang kedua di antara awan hitam. Kemudian kan saya dalam posisi takutnya. Kemudian di antara awan hitam saya lihat, aduh dia masih di sana. Aku bilang gitu. Dia masih ada di sana. Nah teman saya ngeliat mana gitu kan, dia nyariin. Saya nunjuk ke kaca. Kacanya itu saya tunjuk sampai batas di atasnya, jadi saya tunjuk di situ. Saya nggak mau tahu dia mau lihat apa enggak, tahu apa enggak. Tapi ternyata dia juga melihat, oh iya itu ya, iya jauh banget kata dia gitu. Nah nanti saya gambarkan juga penglihatannya. Jadi sangat kecil, ada satu titik di antara awan hitam yang masih bisa saya tunjuk dan saya lihat itu ada. Tapi habis itu saya udah nggak peduli lagi, saya udah merem aja, saya bilang nggak lihat lagi. Tapi itu jauh maksud, ini benar-benar kecil banget. Notah titik kecil yang masih bisa saya lihat gitu. Kemudian saya tunjuk, teman saya juga masih bisa melihat. Dan saya udah konfirmasi ke teman saya karena pengen tahu aja, karena mau di ini saya mau pengen tahu apakah saya berhalusinasi atau enggak. Saya coba bertanya lagi sama dia dan dia mengkonfirmasi bahwa apa yang saya omongkan itu betul karena dia benar melihat gitu. Berarti dia posisi tidak bergerak ya di yang pertama. Hovering aja, diam aja di antara awan. Bentuknya beda jadinya maksud. Kalau dilihat. Kalau yang di pertama dia kan kayak beras begitu. Saya nggak tahu kalau dilihat dari atas mungkin bentuknya bulat kali ya, nggak tahu juga. Tapi kalau dari posisi saya itu bentuknya kayak butiran beras. Tapi untuk yang kedua yang saya lihat itu lebih silinder ya, lebih bulat, lebih kayak bulat. Jadi lebih bulat berdiri tapi. Mungkin sementara itu dulu ya Mas Maudi ya. Terima kasih banyak. Atas sharing. Ini kalau sharingnya dipublikasikan kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, mari.